Penyakit cerebral palsy dapat terjadi dari kombinasi peristiwa baik sebelum, selama atau setelah kelahiran. Mengutip cerebralpalsy.org.au, tak ada penyebab cerebral palsy secara tunggal. Sebab, cerebral palsy adalah sekelompok gangguan yang mempengaruhi gerakan otot. Hal itu disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang, paling sering terjadi sebelum bayi lahir. Untuk sebagian besar bayi yang lahir dengan cerebral palsy, penyebabnya masih belum diketahui. Para peneliti kini mengetahui bahwa hanya sebagian kecil kasus cerebral palsy yang disebabkan oleh komplikasi saat lahir, misalnya asfiksia atau kekurangan oksigen. Saat ini, diketahui bahwa cerebral palsy biasanya muncul dari serangkaian jalur kausal, yaitu urutan peristiwa yang bila digabungkan dapat menyebabkan atau mempercepat cedera pada otak yang sedang berkembang. Stroke adalah penyebab paling umum pada bayi yang menderita cerebral palsy setelah usia 1 bulan. Stroke dapat terjadi secara spontan atau timbul dari komplikasi bedah atau jantung. Faktor yang meningkatkan risiko cerebral palsy. Meski tak dapat diketahui secara pasti penyebabnya, terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko bayi lahir dengan cerebral palsy. Perlu digarisbawahi bahwa faktor risiko ini bukanlah penyebab utama cerebral palsy. Adapun beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko kelahir bayi dengan cerebral palsy menurut cerebralpalsy.org.au yaitu, kelahiran prematur, kurang dari 37 minggu, berat badan lahir rendah kecil untuk usia kehamilan, masalah pembekuan darah, trombofilia, ketidakmampuan plasenta untuk menyediakan oksigen dan nutrisi bagi janin yang sedang berkembang, ketidakcocokan golongan darah RH atau ABO antara ibu dan bayi, infeksi ibu dengan campak Jerman atau penyakit virus lainnya pada awal kehamilan, infeksi bakteri pada ibu, janin atau bayi yang secara langsung atau tidak langsung menyerang sistem saraf pusat bayi, kehilangan oksigen yang berkepanjangan selama kehamilan atau proses melahirkan, atau penyakit kuning parah segera setelah lahir. Golongan yang paling beresiko menderita cerebral palsy. Telah diidentifikasi bahwa 4 kelompok, secara statistik, memiliki risiko palsi cerebral yang lebih besar. 1. Laki-laki. Laki-laki berisiko lebih besar mengalami cerebral palsy. 2. Bayi prematur. Prematuritas dikaitkan dengan tingkat palsi cerebral yang lebih tinggi. 3. Bayi kecil, berat badan lahir rendah dikaitkan dengan tingkat cerebral palsy yang lebih tinggi. Ini mungkin akibat prematuritas atau pertumbuhan intrauterin yang lambat. 4. Bayi kembar, kembar 3, dan kelahiran kembar yang lebih tinggi. Apakah cerebral palsy merupakan penyakit genetik atau keturunan? Cerebral palsy familial menurun, jarang terjadi. Sekitar 1% orang dengan cerebral palsy akan memiliki saudara kandung dengan kondisi tersebut. Hal ini bahkan jarang terjadi pada anak kembar. Ketika salah satu kembar memiliki cerebral palsy, 90% dari saudara kembar tidak akan memiliki cerebral palsy. Betapapun kecilnya statistik ini, mereka cukup untuk menunjukkan bahwa mungkin ada beberapa faktor genetik yang terlibat dalam cerebral palsy. Para peneliti umumnya percaya bahwa disposisi genetik untuk karakteristik tertentu, yaitu prematuritas atau masalah jantung, dapat memulai rangkaian peristiwa jalur kausal yang dapat mengakibatkan seorang anak mengalami palsi cerebral. Gejala cerebral palsy. Gejala cerebral palsy biasanya tidak langsung terlihat setelah bayi lahir. Tanda-tanda cerebral palsy biasanya terlihat selama 2 atau 3 tahun pertama setelah bayi lahir. Adapun gejala yang dialami pada anak yang menderita cerebral palsy, menurut NHS.UK, antara lain, keterlambatan dalam mencapai tonggak perkembangan. Misalnya, tidak bisa duduk saat berusia 8 bulan atau tidak berjalan pada usia 18 bulan, tampak terlalu kaku atau terlalu floppy, lengan atau kaki lemah, gerakan gelisah, tersentak-sentak atau kikuk, gerakan acak dan tidak terkendali, berjalan berjinjit, berbagai masalah lain, seperti kesulitan menela, masalah berbicara, masalah penglihatan dan ketidakmampuan belajar. Tingkat keparahan gejala dapat sangat bervariasi. Beberapa orang hanya memiliki masalah kecil, sementara yang lain mungkin sangat terlihat kekurangan pada fisiknya. Pengobatan untuk penderita cerebral palsy.
Pilihan pengobatan utama untuk cerebral palsy adalah pengobatan, terapi, dan pembedahan. Tujuan pengobatan cerebral palsy adalah untuk mengelola gejala, menghilangkan rasa sakit, dan memaksimalkan kemandirian untuk mencapai hidup yang panjang dan sehat. Perawatan cerebral palsy disesuaikan dengan masing-masing individu untuk menargetkan dan mengobati gejala spesifik mereka. Mengutip cerebralpalsyguide.com, jenis perawatan cerebral palsy yang dibutuhkan dapat bergantung pada kondisi yang terjadi bersamaan, tingkat gangguan, lokasi masalah gerakan, jenis palsy cerebral, spastik, atetoid, ataksia, hipotonik, dan campuran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.